Baik. Apakah sudah terlihat? Ya, bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi sedikit pada pagi hari ini kepada Adiuswa Senior Club. Saya jujur senang sekali, sekaligus deg-degan banget gitu ya, karena baru pertama kali berbicara di hadapan para lansia yang pastinya sudah pengalamannya, pengetahuannya pasti sudah jauh lebih banyak dari saya. Tapi izinkan saya berbagi sedikit tentang yang saya tahu, nanti pastinya akan dijelaskan lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi oleh Profesor Sarwono. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, overview dulu gitu ya tentang gizi dan lansia, kemudian jenis-jenis zat gizi, kebutuhan gizi lansia sendiri, dan request dari Dokter Dahlia, mau dong ada variasi menu gitu ya, supaya kita kebayang nih bisa makan apa sih gitu. Kemudian ada juga tips gaya hidup sehat. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu gizi dan mengapa sih penting sekali diperhatikan oleh lansia? Jadi gizi itu adalah ilmu tentang kandungan dari makanan atau yang juga disebut dengan zat gizi, kemudian apa sih fungsinya bagi tubuh dan juga hubungan antara pola makan kita, kesehatan, dan juga penyakit gitu. Nah, zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita ini berfungsi untuk membantu tubuh kita atau organ-organ tubuh kita menjalankan fungsinya, yang mana terdiri dari zat gizi makro dan juga mikro, yang nanti akan dijelaskan dan disebutkan contoh-contohnya. Kemudian kenapa sih gizi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh lansia? Yang pertama pastinya perannya sama ya dengan semua umur gitu. Jadi gizi itu penting sekali diperhatikan oleh semua umur, tidak hanya lansia saja, tapi karena ada perubahan metabolisme tubuh pada saat manusia beranjak growing old gitu ya, bertambah usia, itu berubah juga sistem metabolisme tubuhnya, sehingga lebih penting untuk diperhatikan apa sih yang dimakan supaya dapat meringankan kerja organ-organ tubuh, menjaga berat badan, menjaga kekuatan, stamina, kemudian mencegah juga berbagai penyakit seperti yang nanti akan dibahas lebih banyak, yaitu tentang diabetes tipe 2, kemudian ada osteoporosis, hipertensi, penyakit jantung, dan juga beberapa jenis kanker. Nah, ini dia tadi, seiring bertambahnya usia, proses metabolisme tubuh itu juga berubah yang menyebabkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, gula darah meningkat. Itu yang berkaitan erat sekali dengan diabetes gitu ya. Jadi di usia lanjut ini kemampuan tubuh untuk memetabolisme zat gizi itu menurun, sehingga sensitivitasnya terhadap insulin menurun, kemudian kemampuannya untuk menyimpan glukosa di otot dan hati itu juga menurun, jadi disimpannya nanti lebih banyak ke cadangan lemak, kemudian gula darahnya juga tinggi, lebih cepat tinggi, kemudian karena proses penyimpanannya itu kemampuannya sudah menurun, jadi peningkatan gula darah setiap habis makannya itu pasti juga akan lebih tinggi. Nah, makanya kita perlu memperhatikan makanan yang kita makan, bagaimana ya caranya supaya gula darahnya setelah makan itu tetap stabil atau tidak meningkat secara drastis. Kemudian yang kedua, massa otot di lansia ini cenderung menurun. Kenapa? Karena proses pemecahan protein otot dibandingkan proses pembentukannya itu lebih cepat proses pemecahannya. Sehingga apa yang paling mudah terlihat mungkin dari lansia, mungkin kulitnya mulai keriput, kemudian kulitnya mulai kendur. Nah, itu disebabkan karena protein-protein ototnya ini lebih cepat dipecah daripada dibentuknya, sehingga massa otot ini tidak dapat dipertahankan sebagaimana sewaktu muda dulu gitu. Jadi pada usia 50 tahun ke atas nih, orang dewasa yang tidak berolahraga secara rutin itu kehilangan sekitar 0,2 kg massa otot setiap tahunnya. Nah, massa otot ini nanti juga sangat berkaitan dengan konsumsi protein nih. Jadi biasanya keadaan ini diperparah karena lansia kan sudah menurun juga kemampuan mengunyahnya, kemampuan dalam konsumsi berbagai jenis makanan, sehingga kadang-kadang konsumsi proteinnya tidak cukup. Nah, ini yang harus diperhatikan dan juga mungkin makanannya harus divariasikan nih, seperti apa ya supaya kebutuhan proteinnya itu tetap tercukupi begitu.
Kemudian yang terakhir selera makannya itu juga menurun. Nah, mungkin apakah di sini Bapak Ibu ada yang mengalami juga nih selera makannya jadi menurun. Jadi kok kayaknya makanan yang aku suka dulu sekarang aku lihatnya udah nggak begitu tertarik lagi dan lain-lain sebagainya. Ini juga karena tadi disebabkan kemampuan untuk mengunyah dan menerima berbagai tekstur dan rasa makanan itu juga sudah menurun. Kemudian berbagai kondisi kesehatan, konsumsi obat-obatan tertentu, jika misalnya tadi ada obat-obatan yang harus terus dikonsumsi yang menyebabkan misalnya mulut itu jadi kering dan itu akan menyebabkan selera makan itu juga menurun gitu. Nah, ini adalah sedikit tentang zat gizi makro. Zat gizi makro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar gitu ya oleh tubuh, dan di makanan itu terdapatnya juga dalam presentasi yang besar. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini karbohidrat yang pertama ini yang sangat berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2. Jadi, ini sangat penting untuk diperhatikan oleh lansia karena mempengaruhi langsung kadar gula darah. Jadi, apapun makanan yang kita makan itu pasti mempengaruhi kadar gula darah. Namun tergantung kecepatan atau kekuatannya dalam meningkatkan kadar gula darah gitu ya. Jadi yang dinamakan yaitu glycemic index atau indeks glikemi yang nanti dijelaskan lebih banyak juga pasti oleh Prof. Sarwono. Jadi untuk penderita diabetes atau lansia secara umum itu memang kita sudah harus pintar-pintar memilih jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Kita harus memilih karbohidrat yang kompleks dibandingkan karbohidrat yang sederhana. Contohnya apa karbohidrat kompleks gitu ya, seperti sumber karbohidrat atau umbi-umbian utuh seperti ubi, singkong, kentang, dan lain-lain. Kemudian ada nasi merah atau whole grain, serealia utuh gitu ya. Jadi yang belum dipecah seperti tepung terigu itu termasuk karbohidrat sederhana. Gula dari buah itu termasuk karbohidrat sederhana. Namun kalau gula yang ada di buah, karena buah itu mengandung banyak serat, jadi masih oke untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes asal dipilih yang glycemic index-nya tidak terlalu tinggi karena dia mengandung serat sehingga dia membantu glycemic index-nya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini penting juga tadi ya untuk mencegah sarkopenia atau hilangnya massa otot tadi, atau osteopenia dan hilangnya massa tulang gitu ya. Nah, penting sekali untuk lansia cukup mengonsumsi protein ini. Disesuaikan juga tekstur dan variasi menunya agar lebih berselera gitu ya. Jadi contoh-contoh sumber protein itu ada protein nabati dan juga protein hewani. Ya, itu daging, ikan, ayam, telur, tempe, dan tahu. Nah, dalam memilih jenis protein ini sebaiknya juga yang rendah lemak gitu ya. Jadi yang lean meat gitu. Jadi yang sudah tidak menggunakan lemak yang kandungan lemaknya rendah gitu. Kemudian yang terakhir adalah lemak. Jadi lemak ini juga salah satu yang perlu dibatasi, namun lemak ini ada beberapa jenis yang ada juga jenis lemak yang baik dan dapat membantu memelihara kesehatan jantung. Seperti lemak tak jenuh gitu ya. Jadi lemak-lemak contoh sumber lemak yang baik itu dari minyak nabati seperti minyak zaitun, kemudian alpukat, kacang-kacangan, dan juga fatty fish atau ikan yang berlemak seperti salmon, ikan kembung itu juga bagus sekali untuk mendapatkan menjadi sumber lemak baik. Nah, berikutnya ada alpukat bagaimana? Alpukat, ya betul, alpukat Dr. Retno itu juga termasuk sumber lemak baik yang dapat dikonsumsi. Ini ada gambar alpukat. Iya, betul. Alpukat itu juga salah satu sumber lemak baik yang dapat dikonsumsi. Jadi dia memang buah, tapi dia mengandung lemak baik yang baik untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya ada zat gizi mikro atau yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dan juga terdapat dalam jumlah kecil di dalam makanan. Jadi mikronutrien atau zat gizi mikro itu ada banyak sekali ya, mineral dan juga vitamin itu ada banyak sekali, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, zinc, kalium, dan lain-lain gitu ya, zat besi. Tapi di sini saya akan highlight beberapa yang memang penting untuk diperhatikan oleh lansia.
Yang pertama ada kalsium dan vitamin D, ini penting sekali, mungkin Bapak Ibu juga pastinya sudah tahu gitu ya, bahwa penting untuk kesehatan tulang, memelihara fungsi otot, syaraf, dan juga sekresi hormon. Nah, sumbernya ini bisa didapatkan dari susu, produk susu gitu ya, dairy product seperti keju rendah lemak, kemudian yogurt rendah lemak, itu juga baik sekali. Kemudian daging, ikan, dan sayuran hijau itu juga bisa mendapatkan kalsium dari situ. Nah, untuk membantu penyerapan kalsium ini, kita juga bisa bantu dengan aktivitas fisik nih, karena dengan aktivitas fisik penyerapan zat gizi itu jadi lebih baik. Kemudian kita juga bisa bantu dengan konsumsi sumber vitamin D seperti hati ayam, daging, dan lain-lain sebagainya, atau berjemur gitu ya, beraktivitas sambil berjemur di luar, mendapatkan sinar matahari, karena vitamin D ini akan membantu penyerapan kalsium, gitu. Membantu tubuh menyerap kalsium dengan optimal. Yang kedua ada vitamin B kompleks, ada vitamin B6, B12, asam folat. Nah, ini penting sekali untuk dikonsumsi lansia karena berfungsi untuk mempertahankan kebugaran lansia, kemudian fungsi otak, kemudian juga fungsi metabolismenya. Nah, sumbernya ini ada di daging, hati ayam, ikan, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Kemudian yang terakhir ada kalium. Kalium itu membantu menjaga tekanan darah gitu ya. Jadi kekurangan kalium ditemukan dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian sumbernya itu bisa dari kentang, pisang, dan juga yogurt. Nah, jadi untuk lansia ini sebenarnya untuk dari segi kebutuhan energi atau kalori itu lebih rendah dibandingkan dari usia-usia produktif. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah jenis-jenis makanannya atau kandungan gizinya itu. Jadi walaupun kalorinya lebih sedikit, dia gizinya harus lebih padat, kandungan gizinya harus lebih padat begitu. Nah, ini sedikit ya saya mau menyampaikan kebutuhan gizi lansia. Ini ada yang tinggi energi itu sekitar ini yang laki-laki, mohon maaf, ini yang bawah laki-laki itu sekitar 2.100 kalori itu untuk yang berusia 50 sampai 64 tahun. Ini terbalik ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian yang perempuan itu sekitar 1.800 kilokalori. Nah, seiring bertambahnya usia, kebutuhan energi pun semakin menurun ya. Jadi dari 1.800 menjadi 1.500 menjadi 1.400. Begitu juga dengan yang laki-laki. Kemudian, nah tapi di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan proteinnya itu tidak menurun jauh ya, hanya berkurang sekitar 2 gram atau 1 gram saja. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa protein itu tetap dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Begitu. Kemudian kebutuhan serat pun seiring bertambahnya usia menurun gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya makan sayur terus kembung itu juga boleh diperhatikan nih. Biasanya makan sayurnya dalam keadaan apa? Mentah atau bagaimana? Nah, kalau misalnya suka kembung boleh dialihkan ke sayur-sayuran yang direbus, kemudian dikombinasikan dengan makanan yang difermentasi, itu juga baik sekali karena menjaga kesehatan usus kita untuk dapat mencerna si serat yang kita makan tadi. Gitu. Kemudian ini untuk mikronutriennya untuk laki-laki gitu ya, dapat dilihat seperti ini, kemudian yang perempuan juga seperti ini. Nanti presentasi ini akan saya berikan juga pada panitia. Saya izin lanjut dulu. Nah, ini pola makan lansia, kira-kira ini yang di kanan, ini adalah panduan dari Kemenkes gitu ya, isi piringku namanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah familiar bahwa kira-kira porsi makan kita sekali makan tuh seperti ini gitu ya, untuk jenis-jenis makanannya. Jadi porsi nasi dan porsi sayurnya itu sama atau karbohidrat ya, bukan hanya nasi. Jadi karbohidrat di sini tidak harus selalu nasi, apalagi yang menderita diabetes itu pasti sudah dialihkan nih ke jenis karbohidrat atau sumber karbohidrat yang lain yang lebih rendah glycemic index-nya. Kemudian jumlah nasi itu sama dengan jumlah sayur. Kemudian di sini jumlah karbohidrat itu sepertiga piring, jumlah sayur itu sepertiga piring, dan sepertiga laginya dibagi dua antara buah dan juga sumber protein, yang mana sumber protein itu terdiri dari sumber protein hewani dan juga sumber protein nabati.
Jadi untuk buah sebetulnya tidak perlu ditaruh di dalam piring gitu ya Bapak Ibu, tapi kira-kira proporsinya seperti itu. Kemudian konsumsi makanan yang beragam, padat gizi namun rendah kalori gitu ya. Jadi sayur dan buah berbagai warna gitu ya. Jadi semakin banyak warna yang ada di dalam piring kita itu artinya zat gizinya juga akan semakin beragam tuh, karena tapi yang warnanya alami gitu ya dari si makanan itu gitu. Jadi semakin warna-warni nih artinya zat gizinya juga semakin lengkap. Kemudian mengonsumsi tadi ya karbohidrat kompleks, serealia utuh, oatmeal, muesli, roti gandum utuh, nasi merah, nasi coklat dan lain-lain. Kemudian susu atau keju bebas lemak, sari kedelai yang difortifikasi kalsium dan vitamin D itu untuk asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian memilih daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, dan juga ikan. Kemudian mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Hindari makan makanan dengan empty kalori gitu ya. Jadi kalorinya kosong atau rendah atau miskin zat gizi gitu istilahnya, seperti makanan manis, minuman manis, makanan yang digoreng tapi rendah protein, rendah vitamin. Nah, itu sebaiknya dihindari karena lansia ini kebutuhan kalorinya sudah menurun, tapi yang harus diutamakan adalah zat gizinya tadi. Batasi makanan dengan tinggi GGL atau gula, garam, dan juga lemak. Kemudian peka dengan respon tubuh terhadap makanan, jadi mungkin mulai di rasa-rasa gitu ya, kalau misalnya makan ini kok badan jadi nggak enak, itu mulai disesuaikan saja dengan respon tubuhnya, peka dengan respon tubuh. Kemudian konsumsi cukup cairan karena penting sekali untuk tetap terhidrasi gitu ya, untuk tetap jadi kalau yang saya baca, yang saya temukan kemarin itu lansia itu jadi sense of thirst atau rasa hausnya itu jadi lebih jarang nih, jadi lebih berkurang dibandingkan apa namanya yang berusia lebih muda gitu. Jadi misalnya harus minum obat di beberapa waktu dalam satu hari itu boleh dijadikan patokan untuk minum 1 gelas air. Jadi ke asupan cairannya itu tetap tercukupi gitu. Kemudian yang terakhir, lakukan aktivitas fisik secara rutin. Nanti akan ada contoh-contohnya aktivitas fisik apa saja. Nah, ini aktivitas fisik ini dapat membantu meningkatkan nafsu makan, kemudian membantu memboost metabolisme juga, dan juga membantu menjaga kekuatan, menjaga massa otot, massa tulang, dan lain-lain. Nah, ini adalah variasi menu utama ya. Jadi beberapa variasi menu yang bisa dicoba. Jadi ini ada yang pertama orak-arik tahu bayam gitu ya. Jadi ini menarik sekali, saya juga kayaknya pengen coba. Jadi tahu gitu ya yang dihancurkan dan ditumis bersama sayuran, misalnya bayam atau kale atau sawi gitu ya, dan juga bisa dicampur dengan sayuran yang Bapak Ibu suka gitu, seperti labu atau sumber karbohidrat lain ya, labu, ubi misalnya. Kemudian ada sup kari labu jamur. Nah, ini atau berbagai macam sup lainnya gitu ya, karena sup ini kan mengandung kandungan air yang tinggi, jadi itu baik juga untuk menghidrasi lansia gitu. Jadi boleh dibikin sup ganti-ganti gitu ya, supnya bisa hari ini sup labu, besok misalnya sup kentang, potato soup gitu ya, atau besok misalnya sup apa lagi, itu boleh dicoba juga. Kemudian salad sayur, gado-gado, mungkin yang masih suka gado-gado, ayam atau ikan dengan sayur, misalnya ikan tadi ikan salmon atau ayam panggang gitu ya. Kemudian dan juga makanan lunak seperti misalnya wortel kukus, mashed potato, itu juga baik untuk dikonsumsi oleh lansia. Kemudian ini adalah variasi menu selingannya. Jadi biasanya untuk lansia itu juga kemampuan daya terima makanan atau porsi sekali makannya itu juga lebih sedikit gitu ya, karena lebih susah untuk makan satu porsi full. Nah, ini bisa disiasati dengan mengonsumsi porsi yang lebih kecil-kecil tapi sering gitu frekuensinya. Misalnya dibandingkan makan utama full portion sebanyak 3 kali sehari, boleh kok dibagi ke dalam
5 kali makan, 6 kali makan gitu. Mungkin untuk yang menderita diabetes ini juga baik gitu ya, karena kalau misalnya kita sekali makan langsung banyak, itu biasanya kadar gula darahnya itu meningkat lebih drastis dibandingkan kita makannya porsi kecil tapi sering. Kemudian, sorry ini belum diganti ya namanya arak-arik tahu bayam. Ini maksudnya adalah sayur-sayuran rebus atau kukus. Kemudian di sini juga ada kacang-kacangan dan buah kering atau dried fruits. Kemudian di sini ada oatmeal dan buah. Kemudian ada spring roll yang isinya boleh udang, boleh ikan dan sayuran, boleh ada alpukatnya juga di sini gitu ya. Jadi boleh dimasukkan apa yang Bapak Ibu suka gitu. Kemudian ada yogurt dan buah, dan juga ada avocado toast. Jadi rotinya sendiri dipilih yang dari gandum utuh gitu supaya tetap termasuk ke karbohidrat kompleks misalnya. Nah ini atasnya boleh di top dengan bermacam-macam ya, toppingnya bisa dengan telur, dengan ikan salmon, dengan ikan yang lainnya atau ayam panggang itu juga bisa. Nah, ini tadi aktivitas fisik untuk lansia. Jadi, untuk lansia silakan dipilih Bapak Ibu aktivitas fisik yang disukai dan dapat dilakukan bersama teman atau komunitas. Nah, saya sebenarnya senang sekali ya melihat komunitas ini gitu karena senang sekali melihat Bapak Ibu yang masih semangat untuk belajar, mendapatkan ilmu, berkumpul bersama teman-teman gitu ya dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini menurut saya sangat positif sekali, bukan hanya untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga menjaga kesehatan mental pastinya ya, karena tidak merasa sendirian, merasa banyak teman, dan lain sebagainya. Ini juga sangat bagus sekali. Kemudian, aktivitas fisik ini silakan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing atau kesanggupan masing-masing selama minimal 30 menit dalam satu hari sebanyak 5 kali dalam seminggu. Jadi kira-kira dalam seminggu itu ada 150 menit kita beraktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik berfungsi untuk tadi ya menjaga kebugaran, meningkatkan kerja metabolisme tubuh, menambah atau mempertahankan massa otot, menjaga fleksibilitas, kekuatan, dan juga imunitas tubuh. Nah, di sini ada beberapa yang saya pilihkan gitu ya, bisa jalan pagi, lari pagi, mungkin latihan beban ringan. Ini latihan beban ringan ini baik karena dia akan meningkatkan massa otot atau paling tidak menjaga massa otot. Nah, dengan massa otot ini kita akan jadi lebih tubuh kita akan jadi lebih efektif dalam membakar lemak dan metabolismenya itu jadi lebih lancar. Kemudian ini bisa ada line dance gitu ya, terus ada yoga atau misalnya latihan peregangan, itu juga bagus sekali untuk menjaga fleksibilitas. Kemudian mungkin yang suka golf gitu ya, itu juga baik gitu, yang bapak-bapak biasanya ya. Kemudian ada senam aerobik, itu juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, ini ada sedikit tips untuk menjalani gaya hidup gitu ya, sebagai gaya hidup sehat sebagai lansia. Yang pertama, jadikan makan dan aktivitas fisik sebagai kegiatan sosial. Jadi maksudnya kalau misalnya di rumah sudah berdua saja misalnya dengan suami atau dengan istri, ayo kumpul dengan teman-teman atau kumpul dengan keluarga yang lain untuk kegiatan misalnya sesimpel makan siang, makan malam, atau berolahraga bersama. Nah, ini akan sangat baik gitu ya untuk menjaga kesehatan lansia. Jadi tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan juga komunitas seperti di sini. Kemudian apabila mengalami gangguan mengunyah, silakan konsultasikan kepada dokter gigi bagaimana kesehatan mulutnya, apakah perlu implan atau sebagainya gitu ya, yang bisa membantu lansia dalam lebih baik untuk mengonsumsi makanan. Kemudian apabila mengalami gangguan menelan, silakan bantu dengan air atau misalnya makanan yang berkuah atau misalnya makanan yang lunak gitu ya, untuk yang kandungan airnya lebih tinggi seperti sup, tadi mashed potato, dan lain-lain yang lebih lembut supaya lebih mudah ditelan. Kemudian silakan konsumsi beraneka jenis makanan gitu ya, beraneka ragam makanan yang terdiri dari berbagai warna, berbagai tekstur untuk menambah selera makan. Kemudian yang tadi yang saya sudah sebutkan juga, konsumsi porsi kecil tapi sering untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian selain memelihara kesehatan fisik, juga jangan lupa pelihara kesehatan mental dengan melakukan hal yang disukai dan juga bersosialisasi. Nah, ini pasti Dokter Dahlia pasti lebih
paham nih ya, mungkin Dr. Dahlia juga di sini aktif juga karena tahu sekali nih pentingnya menjaga kesehatan mental lansia dengan perkumpulan atau dengan melakukan kegiatan di komunitas atau senior club gitu ya. Kemudian manajemen stres dengan baik dan juga istirahat yang cukup. Ya, growing old is something only the lucky ones get to do. Maksudnya adalah tidak semua orang bisa bertambah usia, bertambah hingga usia lanjut gitu. Jadi Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi silakan dirayakan dan dengan memelihara kesehatan fisik dan mental dengan baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf sekali apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Beta nih sudah memberi kita wejangan-wejangan yang cukup panjang. Bukan wejangan dong, Dok. Cukup sangat itu yang memang kita minta tips, tapi ya cukup masukannya cukup banyak. Oke, terima kasih sekali lagi dan ucapkan pada